Kita langsung ke Dokter Terima Jaya. kasih, Mas Reza. Dokter Jaya yang melihat langsung kondisi jasad dari Mirna Salihin seperti apa waktu itu, Dok? Apakah memang betul ada bekas memang diberikan racun cyanida atau bagaimana, Dokter Jaya? Terima kasih, Pak. Begini, saya ini memperkenalkan diri. Saya ini dosen di Fakultas Kedokteran UI. Saya ngajar forensik dan untuk S1, S2 dan sampai S3 dari sejak tahun 86. Salah satu mata kuliah yang saya berikan itu adalah toksikologi keracunan. Jadi saya itu memang ahlinya racun. Jadi sampai sekarang pun masih ngajar racun ya. Nah, jadi itu latar belakangnya. Nah, sebelum saya mau terangkan yang lebih lanjut, saya mau mengklarifikasi beberapa pengertian yang suka orang itu pada salah. Yang pertama itu begini, kalau ada kasus orang meninggal tidak wajar, itu wajib diotopsi. Wajib diotopsi karena kenapa? Kita punya KUHP pasal 133 yang mengatakan dalam hal penyidik menangani korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena tindak pidana, dia akan meminta bantuan dokter ahli kehakiman, forensik, dokter atau ahli lainnya itu. Nah, itu adalah sesuatu yang memang dikatakan oleh KUHP. Dan kemudian ada instruksi Kapolri juga nomor 20 tahun 75 yang sampai sekarang belum dicabut, bahwa pada setiap kematian tidak wajar itu harus diotopsi. Otopsi seperti apa? Otopsi sebagian, mengambil itu sampel dulu. atau secara utuh? Itu dulu. Nah, sekarang yang kedua saya mau meluruskan mengenai bahwa otopsi itu apa sih? Nah, otopsi itu adalah membuka semua organ dari kepala, dada dan perut dan diperiksa organ dalamnya satu persatu, organnya diperiksa. Kalau perlu diambil racun, kita ambil sampel. Tapi yang utama adalah memeriksa organnya. Jadi di dalam forensik itu otopsi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang ada partial otopsi, emang ada. Misalnya kepalanya doang diperiksa, pada orang yang kena trauma di kepala doang diperiksa, tapi dada dan perut nggak diperiksa. Tapi itu tidak pernah diakui sebagai otopsi. Dan seluruh dokter di seluruh dunia sampai saat ini mengatakan kalau otopsi lengkap harus dibuka 3 rongga, rongga kepala, rongga dada, rongga perut, dan semua organ harus diperiksa. Yang utama periksa organ. Nah, jadi kalau ngambil sampel doang itu bukan otopsi. Seperti yang dilakukan dengan Mirna, mengambil sampel empedu, lambung dan juga hati itu bukan termasuk bagian dari otopsi? Bukan otopsi. Bahkan kalau di kepala pun dibuka itu partial otopsi, itu tidak pernah dianggap sebagai otopsi. Nah, jadi begini, ada dogma di dalam forensik, kalau tidak diotopsi keseluruhan, itu tidak pernah dapat ditentukan sebab matinya. Nggak pernah ada orang, dokter itu bukan dukun, jadi harus dilihat sendiri satu persatu ada nggak yang bisa bikin mati. Kalau nggak diperiksa semuanya, dokter tidak bisa. Jadi artinya kalau orang mati tidak wajar, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak ada sebab mati maka tidak mungkin ada tersangka. Karena kenapa? Di kita ada banyak sekali kasus yang tidak jelas. Meninggal di tempat umum, meninggal pada waktu demo segala macam. Dibawa kita otopsi. Setelah otopsi kita bilang, wah Pak ini ditembak. Nah setelah itu ada sebab mati, baru cari tersangka. Kalau dia sebab matinya nggak tahu, kita nggak bisa cari tersangka. Pada tubuh Mirna, Dokter Jaya. Oke, nah itu dulu yang saya mau. Dan satu lagi yang kesalahan di dalam prosedur. Apa? Orang bilang kalau keluarga tidak setuju otopsi, ada haknya. Tidak. Saya bilang tidak, karena saya ngajar soal begituan itu sudah 30 tahun lebih. Saya selalu katakan pada mahasiswa saya, memeriksa seorang jenazah sesuai dengan keinginan polisi itu adalah kewajiban setiap dokter. Bahkan dokter yang tidak melakukan tindakan yang diminta polisi, itu dia bisa dihukum penjara loh. Jadi izin dari orang tua itu bukan suatu kewajiban? Tidak pernah ada izin ke orang tua. Kita bisa lihat kalau teman-teman yang mau lihat pasal 134. Itu dikatakan kalau dalam hal penyidik menganggap perlu dilakukan pemeriksaan pada jenazah, dia harus menerangkan pada keluarga tentang pentingnya itu. Kalau keluarga masih belum ngerti, diterangkan sekali lagi. Setelah itu otopsi tetap dilakukan. Kalau polisinya minta. Jadi polisi itu memang pada KUHP itu mengatakan boleh periksa luar, bisa periksa dalam. Periksa luarnya aja, nggak dibedah. Tapi kalau periksa dalamnya. Tapi menyadari bahwa kalau nggak diperiksa dalam, nggak ada tersangka, maka Kapolri tahun 75 mengeluarkan instruksi harus otopsi. Nah itu prosedurnya. Jadi tidak perlu izin. Kenapa? Itu mungkin banyak tanya. Kenapa perlu izin keluarga? Karena kalau teman-teman sekalian pernah nonton film detektif atau apapun,
selalu kalau ada pembunuhan, itu orang yang dicari adalah orang dekat. Keluarga, teman, kerabat. Nah itu mereka pelaku. Maka mereka yang ada dicurigai pertama kali. Kalau kita membunuh orang yang kita tidak kenal itu namanya terorisme. Terorisme. Kalau kita membunuh orang, makanya keluarga itu tidak diberikan hak untuk tidak mau otopsi, nggak ada haknya. Itu konsep. Bahkan orang yang menghalangi otopsi ada hukumannya. Pasal 222 KUHP. Ya, Dokter Jaya. Tapi kalau sebagai ahli racun, Dok, apakah betul ditemukan racun jenis sianida tersebut dalam tubuh Mirna, Dok? Nah, begini. Pertama kali Usa meninggal diperiksa Gini, oleh dokter. saya mau kasih tahu dulu ya supaya ini nanti yang saya omongin kemudian bisa dimengerti. Saya pernah nanya ke guru saya, bagaimana caranya seorang dokter itu mengetahui racun? Kalau misalnya saya menggetok kepala orang, udah jelas ada lukanya kan, kekerasan fisik ada lukanya. Ya. Kalau racun tidak kelihatan, bagaimana? Ada beberapa tanda. Tanda pertama adalah orang mati mendadak atau sakit mendadak dari kondisi sehat. Satu. Yang kedua, kalau korbannya massal, itu kita curiga keracunan. Tapi kalau satu pun bisa. Tapi ini jadi tidak mutlak yang kedua. Yang ketiga, ada riwayat kontak. Dia minum atau dia terpapar, kena gas dan segala macam, itu ada kontak. Yang ketiga, ada gejala yang sesuai dengan racun tersebut. Yang keempat, ketemu racun atau pemecahannya di dalam tubuh. Jadi artinya, kalau saya dibilang saya diracun sama sianida, saya itu minum, di lambung saya harus ada sianida. Itu karena itu mesti saya masuk dulu. Dan ada metabolisme. Sianida di dalam tubuh akan didetoks sama tubuh menjadi tiosianat, CNS. Sianida itu CNS. Maka CNS itu akan ada di lambung, di dalam hati, karena di hati itu perubahannya. Di lambung itu jadi di lambung itu ketemu sianida, di hati ketemu CNS, kemudian diangkut ke darah, di darah ada CNS, di urin ada CNS. Itu syaratnya. Jadi nggak mungkin dia dibilang keracunan sianida kalau tidak ada hal tersebut. Nah sekarang kita kembali ke kasus. Saya ini terlibat kasus ini secara tidak sengaja. Pada waktu itu saya sedang mau mengawetkan jenazah karena saya adalah dokter yang mengawetkan jenazah. Kalau orang di Indonesia mau dikubur lebih dari 24 jam, itu instruksi dari Dinas Kesehatan harus diformalin. Karena dia akan busuk dan mencemari lingkungan. Jadi kalau mau disimpan di rumah duka harus diformalin kalau lebih dari. Nah Mirna ini meninggal mau dikubur 3 hari kemudian. Jadi wajib kalau dia nggak mau diformalin nggak bisa ditaruh di rumah duka. Bisa tempat lain terserah. Tapi aturan seperti itu. Nah pada waktu itu saya nanya sebagai dokter yang juga dokter forensik, saya tanya ada apa? Habis minum kopi mati katanya. Mungkin diracun tuh pokoknya dia ngomong begitu. Mungkin racun. Saya langsung aware. Jadi waktu sebelum formalin saya lakukan pemeriksaan. Saya periksa dari ujung kaki sampai ujung rambut kepala sampai ujung kaki, dari depan belakang semua saya periksa tidak ada luka, berarti tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, itu saya lihat orang meninggal itu ada namanya lebam mayat. Di bagian belakang dia tidur, itu darah tuh kan ke belakang ngumpul, itu ada biru-biru di belakang. Itu namanya lebam mayat. Itu normal. Kalau orang keracunan sianida, lebam mayatnya itu merah terang. Mukanya pun merah terang. Kenapa? Orang keracunan sianida itu seperti tikus yang jatuh ke lumbung padi, itu mati kelaparan. Jadi oksigen banyak di dalam darah, tapi oksigen nggak bisa dipakai. Kenapa? Sianida yang tidak sempat didetoksifikasi karena masuknya banyak, dia menghambat enzim pernapasan. Oke. Enzim itu membuat oksigen yang ada nggak bisa dipakai sama jaringan. Akibatnya jaringan kekurangan makan. Orang awam bisa melihat jelas ya, Dok, itu ya? Bisa. Dan yang Anda lihat pada saat itu pertama kali seperti apa? Jadi akibatnya apa? Gara-gara kekurangan oksigen otak bisa mati. Dia bisa kejang-kejang. Paru, dia sesak napas dan lain-lain. Itu gejalanya. Tapi karena oksigennya banyak maka lebam mayatnya itu tidak hitam, tidak biru, merah terang. Semua orang tahu merah terang. Itu gejalanya. Waktu itu mukanya biru. Si Mirna mukanya biru, bibirnya biru, tangannya biru. Jadi itu menunjukkan dia kurang oksigen. Bukan keracunan sianida. Tapi itu bukan merupakan satu yang mutlak. Karena yang kami sempat baca, yang kami sempat dengar, di lambungnya juga ada korosif. Nah itu belum, itu masih luar dulu. Oke. Pada waktu itu saya tekan, itu prosedur resmi kalau dokter forensik ditekan perutnya. Kalau ada sesuatu di lambungnya pasti hawa keluar kan. Saya beginiin, saya cium. Kalau ketemu bau, misalnya bau minyak tanah, itu minum baygon biasanya, insektisida. Kalau baunya bau bawang putih, keracunan arsen. Kalau baunya
pahit itu keracunan cyanida. Nah, saya ini adalah orang yang meneliti cyanida. 1 miligram per liter, 1 ppm saya bisa cium. Dalam jarak berapapun saya bisa cium. Kalau 10 miligram per liter saya mabok. Jadi saya bisa cium. Sehingga kalau di FKUI, kalau ada orang otopsi sana, saya baru datang, saya bilang itu keracunan cyanida sebelum diperiksa lab. Saya adalah 1 dari 84% orang Indonesia yang bisa cium itu karena saya punya gen itu. Jadi saya tahu benar. Waktu saya tekan tidak ada bau. Tidak ada aroma apapun. Sehingga saya yakin bahwa itu tidak cyanida, itu khas. Bau cyanida itu khas. Nah, kemudian saya tidak tahu lagi. Habis itu pada waktu itu karena saya lihat ini katanya habis minum kopi mati nggak wajar. Saya bilang keluarganya harus diotopsi dulu sebelum saya formalin. Karena kalau nggak diotopsi, saya nanti mengacaukan penyidikan kan. Anda sempat sampaikan langsung kepada pihak keluarga? Keluarga bilang saya tidak mau otopsi. Nah, saya kebetulan ada polisi di situ, ada polisi nih. Saya bilang, Pak Polisi, ini harus diotopsi. Kalau nggak diotopsi nanti dia bisa digali lagi atau bisa ribut di belakang hari. Polisinya bilang, Dok, keluarga tidak setuju. Saya bilang, saya bantah, Pak, yang punya kewenangan Bapak bukan keluarga. Kalau Bapak suruh otopsi, dokter akan otopsi. Kalau enggak ya enggak. Terus dia bilang, Dok, sekarang apa syaratnya untuk melakukan formalin? Saya bilang syaratnya ada orang yang bertanggung jawab terhadap kematiannya. Ini udah ada surat kematian. Jadi Rumah Sakit Abdi Waluyo sudah mengeluarkan surat kematian. Udah resmi dokter formalin. Karena kalau enggak bisa disimpan kan. Nanti soal keluarga otopsi saya akan persuasi. Itu katanya. Jadi saya dapat izin polisi. Keluarganya menolak dan dikatakan dan saya sendiri sudah mengecek bahwa itu tidak cyanida. Oke. Nah, habis itu saya tidak tahu. Hari ketiga, jadi hari ketiga mau dikubur. Malamnya itu saya dapat kabar dari orang kabar jenazah. Dok, kemarin dibawa dok jenazahnya. Jam 11 malam dari situ dibawa ke Rumah Sakit Polri. Saya pikir bawa ke RSM, enggak, dibawa ke Rumah Sakit Polri. Jam 2 sudah balik lagi. Nah, saya terus kemudian heran. Kalau seandainya mati karena keracunan, saya sendiri pribadi otopsinya aja minimal bisa 3 sampai 5 jam. Oke. Itu 3 jam dari Selipi ke Kramat Jati, balik Kramat Jati. Saya yakin itu tidak diotopsi. Saya yakin. Makanya habis itu saya telepon. Nah, dokter Slamet yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Kramat Jati itu teman saya. Satu angkatan, lulus forensiknya bareng. Cuman dia polisi, saya enggak. Saya bilang, Slamet, kamu tuh otopsi apa enggak? Kok cepet banget? Saya bilang. Saya mau belajar maksudnya. Belajar otopsi yang cepet. Dia bilang, oh saya memang disuruhnya otopsi tapi keluarganya menolak. Jadi apa yang dilakukan? Saya cuman ambil sampel. Hanya sampel, dok. Sampel. Dan juga sempat ada dokter perubahan sebenarnya warna dari biru ke nanti dulu. merah. Enggak, Nanti dulu. artinya itu mungkin atau tidak, Dokter Jaya? Tidak. Tidak mungkin. Dokter, ini alurnya bisa panjang sekali, tapi kita harus membagi dengan narasumber lain. Mohon maaf, Dokter Jaya. Kita mau ke MA terlebih dahulu, karena keterbatasan durasi juga. Pemirsa, mohon maaf, kita ke MA. Apakah bisa ada sidang lagi? Peninjauan kembali ke Jessica ini bisa diubah. Pak Sobandi. Silakan Pak Sobandi. Baik, terima kasih. Terlepas dari pikuknya perdebatan apakah CCTV mengenai ahli dan lain-lain, saya ingin menegaskan bahwa proses peradilan terhadap Jessica untuk menegakkan hukum dan keadilan sudah selesai. Penyidikan, penuntutan, bahkan putusan upaya hukum biasa, pengadilan tingkat pertama, banding kasasi, dan upaya hukum luar biasa kasasi telah menyatakan bahwa terdakwa Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Bahwa hakim telah mempertimbangkan alat-alat bukti di persidangan. Minimal 2 alat bukti dan keyakinan. Di dalam perkara tersebut sekitar ada 24 saksi, ahli ada sekitar 14 bahkan dari terdakwa pun menghadirkan saksi. Dan itu sudah dipertimbangkan semua di dalam putusan lengkapnya bisa kita baca bersama. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan Bang Andro tadi bahwa apakah ada upaya hukum lain. Jadi tadi upaya hukum biasa itu banding kasasi sudah selesai. Upaya hukum luar biasa juga sudah dilakukan yaitu PK, ya, peninjauan kembali. Bagaimana? Apakah bisa dibuka kembali? Dapat atau memungkinkan dibuka kembali yaitu dengan peninjauan kembali kedua, ya, peninjauan kembali kedua. Tentu ada pintu masuk untuk peninjauan kembali kedua atau syaratnya, yaitu ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap
objek yang sama, tentunya ada dalam hal ini perkara Jessica. Nah, itu baik perkara pidana, perdata atau tata usaha negara. Itu dasar hukumnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Sebelumnya ada juga SEMA nomor 7 tahun 2014. Cuman kalau dulu SEMA 7 tahun 2014 itu harus ada putusan PK kembali yang saling bertentangan. Nah, sekarang dengan SEMA nomor 4 2016 boleh PK atau dapat PK kedua dengan syarat ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek yang sama, dalam hal ini bisa pidana, bisa perdata atau tata usaha negara. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih banyak, Pak Sobandi. dimungkinkan ada celah untuk melakukan proses hukum dengan syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Pak Sobandi. Kami akan jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau kita ikuti ini seru sekali ya. Ini sudah menjadi viral di berbagai media dengan berbagai bahasan di grup-grup sosial media dan lain-lain. Ini menurut saya merupakan sebuah ujian lagi ya bagi peradilan di Indonesia. Apalagi saat ini semua seakan-akan ikut ingin mengomentari, ikut menjadi ahli ya di dalam komentar-komentar dari netizen dan lain-lain, ada yang pro dan yang kontra. Nah, saya ingin menegaskan saja bahwa di dalam agama kita diajarkan di dalam Al-Qur'an bahwa wala talbisul haqqo bil batil wa ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya apa? Jangan kalian mencampur adukan yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang salah ini. Jangan dicampur adukan. Dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran, al-haqqo, sementara kalian mengetahuinya. Nah, karenanya ini para ahli ya, kami betul-betul berharap mereka duduk bersama-sama, baik yang pro dan yang kontra, tetapi sama-sama mempunyai ilmu yang berlandaskan keadilan, yang berlandaskan hukum, dengan semua pengetahuan curahkan agar supaya apa? Al-haqqo atau kebenaran ini ditegakkan. Ya, karenanya kita selalu teringat kulil haqqo ya, katakan yang sebenar-benarnya walau apa? Walau itu pahit. Tapi inilah ya, ketika kita mulai muncul lagi ada tasbih atau ada subhat, ada keraguan misalnya ya. Kemudian ada misalnya taswih, ada kesamaran dari kebenaran. Kita penting sekali untuk apa? Untuk kemudian menghadirkan ya para hakim ya, atau ini kan semua para ilmuwan atau para yang mempunyai ilmunya ini disebut hakim atau hakamah. Karena apa? Karena hakim itu atau hakamah itu kan sebetulnya artinya kendali ya, yang mengendalikan satu kendaraan, satu kuda misalnya untuk terus di jalur yang benar, jangan sampai liar kemana-mana. Nah, jadi jangan sampai netizen ini liar, jangan sampai netizen ini kemudian jadi opini yang kemudian tidak terkendali ya. Jadi nanti malah mencaci maki, ada kelompok yang kemudian berseteru dengan kelompok yang lain. Jangan sampai itu. Jadi kita juga semua insya Allah berharap pada para ahli ya untuk menegaskan kembali. Kalau seandainya memang terjadi syubhat atau keraguan, kalau seandainya menjadi kesamaran, datangkanlah kebenaran dengan ilmunya, dan insya Allah inilah yang kita butuhkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf. Abah terima kasih, Bang Johnson dan juga Dr. Jaya terima kasih. Ya, dan juga terima kasih kepada Bang Ede Subuan, Mas Roy, dan juga tadi sudah berhubung bersama kami ada Pak Oto Hasibuan, ada Mas Reza Indragiri dan juga Pak Sobandi. Terima kasih. Dan sekali lagi diskusi ini kami gelar karena berbagai statement di media sosial dan juga berbagai kejanggalan diungkapkan oleh masyarakat dan tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap keputusan Majelis Hakim.